Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Mukallaf Desa Kejawang, Seruweng, dan kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat, karunia serta hidayahnya. Kemudian tidak luput pula untuk kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam penghormatan kita kepada suri teladan kita, junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar sampai hari kiamat kelak. Kemudian hadirin yang kami hormati, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga hadirin sekalian dengan wasiat untuk orang-orang yang mau beruntung dunia akhirat, yaitu wasiat takwa. Karena bagi orang-orang yang bertakwa, mereka lah yang beruntung. Ketika seseorang mau bertakwa kepada Allah, berusaha untuk meraih takwa dalam dirinya, maka dia telah beruntung, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi dalam sebuah ayat, kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman,
Kalau kita mengaku Islam, agama kita, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari kiamat, maka dengarkan, maka taatilah perintah Allah untuk bertakwa kepadanya. Itu mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian di ayat tersebut diteruskan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Tidak hanya kebohongan belaka ketika kita bersama dengan orang-orang, maka kita berpura-pura untuk berbuat baik, berpura-pura untuk beramal saleh, berpura-pura untuk bertakwa kepada Allah. Akan tetapi ketika dia sendiri, dia lalaikan itu, dia bermaksiat, dia melakukan dosa, maka bertakwalah kita dengan sebenar-benar takwa. Kemudian setelah kita meraih ataupun mendapatkan ketakwaan itu, pertahankan sampai akhir hayat kita. Karena di dalam ayat tersebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia, kalian wafat melainkan dalam kondisi beragama Islam, dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Berarti kita harus senantiasa menjaga ketakwaan kita, keislaman kita dalam diri kita. Maka inilah wasiat takwa yang harus kita pegang, yang harus kita realisasikan. Kemudian juga di ayat yang lain, ketika kita menghadapi problematika kehidupan, masalah-masalah kehidupan, maka solusinya di antaranya adalah kita bertakwa kepada Allah. Itu tadi disebutkan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Lanjutannya apa? Yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Entah masalah dalam rumah tangga kita, entah masalah dalam ekonomi kita, entah masalah dalam masyarakat kita, dan lain sebagainya. Apa yang kita hadapi berupa masalah, musibah, maka bertakwalah kita kepada Allah. Maka Allah akan perbaiki urusan kita. Allah akan perbaiki masalah-masalah kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bertakwa kepada Allah. Selain itu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ini adalah wasiat takwa yang harus kita pegang erat-erat, harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Kemudian kami ingatkan pula bahwasanya di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri adalah adanya waktu. Waktu yang mana waktu tersebut adalah kita sisihkan dari kesibukan kita. Karena banyak orang yang masih ditanya atau diajak untuk belajar, diajak untuk ikut kajian, diajak untuk ta'lim dan lain sebagainya. Maaf, saya tidak punya waktu. Karena saking sibuknya, maka bersyukurlah kita, berterima kasihlah kita kepada Allah, diberikan waktu yang sedikit ini, 1 jam atau lebih, atau bahkan malah kurang. Maka manfaatkan untuk belajar. Karena waktu ini ketika kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah kita akan nikmat kita bisa belajar agama, kita bisa menuntut ilmu agama. Karena apa? Ilmu itu lebih berharga daripada harta. Kita bisa berusaha keras ketika mengejar harta. Kenapa? Dengan sesuatu yang lebih mulia dari harta,
kita tidak bisa, yaitu ilmu. Tentunya seharusnya kita lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih maksimal lagi ketika kita belajar ilmu agama atau mencari ilmu. Karena ilmu juga adalah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Karena ilmu, menuntut ilmu adalah hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim. Hadirin yang kami hormati, pada sore hari ini insyaallah kita akan membuka buku yang biasa kita bahas sebelumnya, yaitu kitab atau buku kecil di sini, Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang ditulis oleh beliau guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Dan beruntung pula kita bisa mengkaji ataupun membahas tentang ilmu yang sudah jarang sekali dipraktekkan di dalam masyarakat. Anak-anak banyak membentak orang tuanya, banyak yang melakukan ataupun mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, berperilaku tidak sopan di hadapan kedua orang tuanya. Banyak kita jumpai hal demikian. Maka beruntunglah kita bisa mempelajarinya, bisa membahas, sehingga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mempraktekkan ilmu yang kita bahas ini. Karena berbakti kepada kedua orang tua ini adalah jalan yang mudah, bahkan jalan yang termudah untuk kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan untuk kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita buka bab yang baru setelah kita selesaikan bab yang ketujuh. Bahwasanya disebutkan bab yang ketujuh kemarin adalah hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Kemudian di bab yang ke-8 ini kita akan belajar bersama bentuk berbakti kepada orang tua. Sebenarnya pembahasan ini atau bab ini adalah kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Setelah kita mempelajari atau membahas tentang kedudukan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, sungguh amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dalam syariat Islam ini. Bahkan perintah berbakti kepada kedua orang tua menempati posisi kedua setelah kita mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian kita juga telah bahas tentang hukum berbakti kepada kedua orang tua. Hukumnya apa? Wajib yang harus kita lakukan, baik dia belum menikah ataupun sudah menikah. Ketika dia statusnya sebagai seorang anak, dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian telah kita bahas pula tentang keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua dan juga balasan atau ganjaran yang akan diraih bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka sebagai ringkasan dari pembahasan sebelumnya, di bab yang ke-8 ini kita akan ketahui bersama, kita akan bahas bersama, yaitu bentuk berbakti kepada orang tua. Apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Disebutkan di sini bentuk-bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jadi bentuk berbakti kepada orang tua yang pertama disebutkan di dalam buku ini adalah bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Kita bersama ibu dan bapak kita, pergaulilah mereka berdua dengan cara yang baik. Disebutkan di dalam sebuah hadis
Ini hadis Nabi SAW disebutkan bahwa membawa kegembiraan kepada seorang mukmin ini pada umumnya itu termasuk apa? Sedekah. Misal kita membawa kegembiraan kepada teman baik kita, mungkin kita mendapatkan hal yang baik atau mendapatkan misalnya penghargaan dan lain sebagainya. Intinya yang baik-baik kita beritahukan, kita kabarkan kepada teman-teman kita misalnya yang baik-baik atau sahabat kita dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk sedekah, dinilai dengan sedekah. Memberikan kegembiraan kepada orang lain adalah sedekah, atau menjadikan orang lain senang atau gembira. Misal ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu, kita pasang wajah yang berseri-seri, kita tersenyum, kita sapa mereka, sehingga mereka senang dengan kedatangan kita, kehadiran kita. Mereka gembira dengan hadirnya kita. Ini bentuk sedekah. Ini dinilai dengan sedekah. Kemudian lebih utama lagi, ini pada tadi, kalau yang tadi keumuman orang, siapa saja. Lebih utama lagi kalau memberikan kegembiraan kepada kedua orang tua kita. Tadi memberikan kegembiraan kepada orang lain pada umumnya, ini bentuk sedekah. Ini berpahala, buat orang senang, membuat orang gembira. Apalagi yang diberikan kabar gembira itu adalah orang tua kita. Apalagi dengan sikap kita, dengan sifat kita, dengan perilaku kita, orang tua jadi senang, gembira. Ini jauh lebih utama dibandingkan yang pertama. Yang pertama baik, berarti yang kedua kepada kedua orang tua ini jauh lebih baik. Ini hadirin yang dimuliakan adalah jangan sampai kebalik. Jadi utamakan kedua orang tua kita. Mungkin kita nggak bisa hadir di dekat orang tua kita, mungkin di luar atau di jarak yang jauh, tapi ketika orang tua mendengar kabar kita bahwasanya kita baik, kemudian dikabarkan dia berprestasi misalnya di sana, ataupun dia menjadi orang yang baik, diakui oleh masyarakatnya orang yang baik, orang tua senang mendengarnya. Maka berikan kabar gembira, kabar yang menyenangkan hati orang tua kepada orang tua kita. Ini yang pertama, bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Di antaranya itu tadi, membawa kegembiraan ke hadapan kedua orang tua kita. Kemudian disebutkan di sini dalam sebuah nasihat perkawinan dikatakan, mungkin yang sudah menikah mendengar nasihat ini, ataupun yang belum menikah mungkin diundang walimah nikah misalnya, akan mendengar nasihat-nasihat pernikahan. Maka dikatakan itu di dalamnya, di dalam nasihat tersebut supaya apa? Suami senantiasa berbuat baik kepada istri. Memang ada ketika seorang laki-laki menikahi perempuan untuk berbuat jahat. Tidak. Maka seorang muslim yang menikahi muslimah, maka dia dinasihati dengan untuk berbuat baik kepadanya. Maka kepada kedua orang tua harus lebih daripada kepada istri. Kita ketika kita menikah, kita harus, hukumnya wajib untuk berbuat baik kepada pasangan kita. Ternyata kepada kedua orang tua kita itu jauh lebih kita utamakan. Lebih baiknya harus lebih dibandingkan kepada istri. Sebab apa? Sebab ia yang melahirkan, yang mengasuh, yang mendidik, banyak jasa lainnya kepada kita. Ini orang tua kita yang harus kita utamakan dibandingkan yang lainnya. Kemudian ada sebuah kisah di sini disebutkan dalam sebuah riwayat
dikatakan bahwasanya ketika seseorang datang untuk membaiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hijrah. Baiat itu berjanji setia terus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini apa? Untuk hijrah. Jadi janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersama Nabi untuk hijrah. Dia enggak mau mundur, enggak mau berkhianat, setia dia untuk hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada seorang sahabat demikian, ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, ikut hijrah. Akan tetapi ketika dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, ternyata orang ini itu meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Enggak ridho, enggak diberi restu. Intinya orang ini untuk hijrah. Sahabat ini baik, tujuannya baik. Dia ingin mendapatkan pahala hijrah, pahala yang luar biasa, pahala yang besar di sisi Allah. Tertarik semangatnya, sehingga orang ini atau sahabat ini semangat untuk membaiat kepada Nabi SAW untuk ikut hijrah. Akan tetapi ternyata setelah mendatangi Nabi SAW, ternyata ada amalan yang lebih dia utamakan, dan itu lebih baik dibandingkan hijrah bersama Nabi SAW. Ketika orang ini tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, itu meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kembalilah. Yang tadi udah jauh-jauh mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut hijrah, suruh pulang sama Nabi. Dah kembali dan buatlah keduanya berhenti menangis. Tidak sampai di sini hadirin, cukup nang-nangi tok, enggak. Maka buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Tidak hanya cukup dineng-nengke, yong atau pak, diam atau tenang, enggak usah nangis lagi. Enggak, tapi buatlah gembira, buat senang kedua orang tua sebagaimana kamu membuat dia menangis tadi. Ini ternyata membuat gembira, membuat senang kedua orang tua jauh lebih baik dibandingkan amalan hijrah. Yang mana kita tahu hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua disebutkan di sini. Dalam hadis lain disebutkan ada yang datang menemui Nabi SAW, sama kisahnya, tapi tujuannya berbeda. Meminta izin untuk berjihad. Ini ada amalan yang agung juga. Jihad di jalan Allah, membela agama Allah, ikut di medan perang, menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah. Ini ingin ikut jihad, minta izin sama Nabi SAW untuk ikut jihad. Maka Nabi SAW sebelum memberikan izinnya, Nabi atau beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka kata orang ini, iya, jawabnya. Lalu beliau bersabda, berjihadlah dengan berbakti pada kedua orang tuamu itu. Apalagi ketika kedua orang tua sudah kondisinya lemah, kondisinya butuh bantuan, mau ke kamar mandi butuh dipapah, mau makan butuh disuapi dan lain sebagainya, kondisi yang lemah. Maka berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata berbakti kepada kedua orang tua juga mengungguli amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kisah yang menginspirasi kita seharusnya, yang mana kita harus lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ketika kita bersama dengan kedua orang tua kita. Harus pergauli kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita,
dengan pergaulan yang baik. Kalau bisa, itu tadi di antara contohnya adalah memberikan kegembiraan, membuat hati kedua orang tua kita senang dengan hadirnya kita, dengan kabar kita atau dengan keadaan kita. Misalnya kita yang jauh di sana tidak bersama dengan kedua orang tua kita. Intinya berikan kabar gembira kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua telinga orang tua kita mendengar kita ternyata menjadi anak yang bejat, anak yang jahat, anak yang berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ini menyayat hati kedua orang tua. Maka berikan kabar gembira, insyaallah dengan kita memberikan kabar gembira orang tua senang, ibu bapak kita senang, dan insyaallah ini berpahala dan bernilai bakti kepada kedua orang tua. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua dikatakan di sini, berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya dibedakan antara berbicara dengan kedua orang tua dengan berbicara dengan anak. Harus dibedakan. Harus lebih lembut kepada orang tua kita. Seperti itu, harus dibedakan. Jangan kita samakan, kita berbicara dengan anak kita terus kita samakan dengan kedua orang tua kita atau kepada teman kita. Mungkin kalau kita berteman kan biasanya yang sejawat atau seumuran, biasanya bahasanya agak gaul sedikit dan lain sebagainya, lebih santai dan lain sebagainya. Maka jangan samakan orang tua dengan teman kita. Maka di dalam berbicara harus lebih sopan di hadapan kedua orang tua kita. Jangan bawa cara berbicara kita dengan teman kita, teman nongkrong kita misalnya, kepada kedua orang tua kita. Harus kita muliakan di dalam kita berbicara. Atau yang lainnya, berbicara dengan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua merupakan keharusan atau kewajiban yang harus kita lakukan. Maka di dalam ayat yang sudah kita bahas jauh-jauh hari, yakni tidak boleh mengucapkan yang menunjukkan ketidaksukaan akan perintah yang dilontarkan oleh kedua orang tua kita. Diperintah, jawabnya lah, gak mau, intinya gak mau melaksanakan, atau bahasa kita bebeh, malas untuk melaksanakan perintah tersebut. Walaupun perintah itu adalah hal yang sepele, suruh beli garam, beli cabai dan lain sebagainya. Tidak boleh mengucapkan apalagi sampai mencemooh dan mencaci maki atau melaknat keduanya, karena ini merupakan dosa besar. Nanti akan disebutkan bentuk-bentuk durhaka. Kita bahas bentuk-bentuk berbakti dulu. Insyaallah nanti akan dibahas pula bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Salah satunya disebutkan di sini yaitu melaknat kedua orang tua. Ini termasuk dosa besar dan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maka kita berlindung kepada Allah dari amalan ini atau perbuatan ini. Kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua kita, meskipun keduanya berbuat jahat kepada kita, atau ada hak kita yang ditahan oleh orang tua. Orang tua misalnya memukul kita, atau keduanya belum memenuhi apa yang kita minta, misalnya yang menjadi hak kita, misalnya biaya sekolah, biaya pendidikan, nggak dikasih, padahal walaupun mereka memilikinya, mampu mereka, kita tetap tidak boleh durhaka kepada keduanya. Jadi kejadian-kejadian ketika seorang muslim dia diuji dengan kedua orang tua, karena ujian Allah itu berbeda-beda.
bermacam-macam. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangan hidupnya, ada yang diuji dengan itu tadi orang tuanya, atau ada yang diuji dengan tetangganya dan lain sebagainya. Ujian Allah itu berbeda-beda sesuai dengan kadar kita, kadar keimanan kita. Maka ketika kita misal, semoga tidak, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua yang jahat, sering mukulin kita, enggak ngasih biaya sekolah untuk kita yang belum bisa misalnya mencari uang sendiri dan lain sebagainya. Intinya orang tua jahat kepada kita. Maka kita sebagai seorang anak sama sekali tidak boleh durhaka kepada mereka. Walaupun itu tadi mereka jahat kepada kita, tidak memberikan hak kepada kita. Maka berbicaralah dengan bicara yang baik. Dengan masih kita disuruh untuk berbakti kepada keduanya dengan yaitu tadi. Di sini poin yang kedua yaitu berbicara atau berkata dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang sopan, perkataan yang tidak ada kekasaran di dalamnya atau menyinggung ataupun menyakiti kedua orang tua kita. Ini yang kedua, ini berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau misalnya kita bisa berbicara dengan kromo inggil, ini lebih baik kita terapkan. Kalau tidak bisa ya semampu kita, ya dengan bahasa-bahasa yang baik, intinya bahasa-bahasa yang tidak kasar, bahasa-bahasa yang tidak kotor, bahasa-bahasa yang menyenangkan ketika didengar. Ini yang seharusnya kita perhatikan. Maka kalau masyarakat kita masih menjunjung tinggi tata krama, kita gunakan kromo inggil, ini jauh lebih baik. Kemudian bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang ketiga disebutkan di sini adalah tawadhu, rendah hati. Tidak boleh kiber. Apa itu kiber? Sombong, angkuh. Maka kita harus tawadhu. Perintahnya adalah untuk bertawadhu di hadapan kedua orang tua, di hadapan ibu kita, di hadapan ayah kita. Harus tawadhu, harus rendah hati. Maka lawannya adalah kita tidak, berarti kita tidak boleh angkuh, gak boleh sombong di hadapan kedua orang tua. Jangan merasa tinggi hati dengan sebab misalnya sudah meraih kesuksesan, baik sukses bisnisnya, wah dia alhamdulillah diberikan kelancaran dalam bisnisnya, jualannya laku terus sehingga dia mendapatkan keuntungan yang besar, dia sukses, kemudian dia membanggakan di dalam ataupun dia lebih ke angkuh ataupun sombong di hadapan orang tua. Ini loh saya bisa sukses seperti ini. Dia sombong di hadapan kedua orang tuanya dengan kesuksesan dia, mungkin dalam bisnisnya, mungkin dalam pendidikannya, dia bisa sampai profesor. Dia tunjukkan dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya di hadapan kedua orang tuanya, sehingga dia tidak mau ngajeni orang tuanya, nggak mau sopan di hadapan orang tuanya. Mereka rendahkan orang tuanya sendiri, dia rendahkan, dia remehkan, gak mau bersikap yang baik, berperilaku yang baik. Maka kalau kita bandingkan dengan apa yang diusahakan atau jasa orang tua kita, tidak sebanding dengan apa yang telah kita raih berupa kesuksesan dalam bisnis kita ataupun dalam pendidikan ataupun yang lainnya. Tidak ada bandingannya, kecil yang kita raih ini. Karena apa? Kita bisa meraih kesuksesan, kita bisa meraih keuntungan yang besar dalam bisnis kita, kita bisa memperoleh nilai yang tinggi dalam pendidikan kita. Itu tidak lain karena jasa-jasa dan usaha orang tua kita. Tidak lepas dari itu. Doa-doa ibu kita yang kita nggak tahu, doa-doa ayah kita di setiap ayah kita bekerja, mereka
mendoakan kita dalam dirinya, semoga anak saya jauh lebih baik daripada saya, dia bisa mendapatkan profesi yang lebih baik daripada saya. Ini keinginan atau cita-cita setiap orang tua. Gak mau ketika anaknya itu lebih buruk, lebih jelek dibandingkan orang tuanya. Pinginnya lebih tinggi, lebih baik. Ini doa-doa orang tua kita. Jadi kesuksesan kita itu tidak lepas dari usaha dan jasa orang tua kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri, jangan sampai angkuh di hadapan kedua orang tua kita. Kemudian, atau dia bersikap sombong atau angkuh di hadapan kedua orang tuanya karena apa? Sebab jabatan yang dia raih. Mungkin dia telah menjabat sebagai ketua RT misalnya, atau lurah, atau yang lebih tinggi dari itu, atau dia misalnya jadi PNS, atau sekarang mungkin ASN dan lain sebagainya. Dia mendapatkan jabatan yang baik di dunia, terus dia sombongkan, dia angkuhkan di hadapan kedua orang tuanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka jauhi sifat sombong atau angkuh dalam diri kita, apalagi yang ada di hadapan kita adalah orang tua kita, yang ada di hadapan kita adalah ibu dan bapak kita. Jangan jadikan kesuksesan kita, jangan jadikan jabatan kita yang tinggi itu menjadikan kita mencela, merendahkan, mencaci dan seterusnya terhadap kedua orang tua kita. Maka kita bisa merenung, karena sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan butuh pertolongan. Nggak ada kita lahir ketika kita bayi itu bisa melakukan semuanya sendiri. Tidak ada. Pasti butuh bantuan. Dan yang membantu kita, yang menolong kita siapa? Ibu dan ayah kita. Kita hina ketika itu. Kita lahir dalam kondisi hina. Gak bisa apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kita tentunya yang utama. Kemudian kedua orang tua yang menjadi wasilah itu, yang menolong dengan memberi makan, memberi minum, pakaian dan semuanya yang bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Ini adalah uluran tangan dari kedua orang tua kita. Maka tidak pantaslah bagi kita sebagai seorang anak untuk menyombongkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Kemudian, seandainya kita diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan yang kita anggap ringan, yang mungkin anggapan kita ini merendahkan martabat kita, yang mungkin tidak sesuai dengan kesuksesan atau jabatan kita, dan kemudian itu bukan sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Misal orang tua kita, mungkin kita yang misal saja ada orang atau seorang anak, dia sukses, dia kalau kita bilang orang kantoran gitulah, pakaiannya rapi, bersih dan lain sebagainya. Kemudian dia memiliki jabatan di dalam masyarakatnya, jabatan yang tinggi misalnya. Kemudian suatu waktu orang tua kita, entah ibu kita atau ayah kita, memerintahkan kita melakukan suatu pekerjaan yang mungkin itu bukan level saya gitu. Misalnya musim sekarang kan kontandur di sawah. Ini pakaian rapi, udah jas, udah siap berangkat, misalnya berangkat ke kantor. Disuruh buat tandur misalnya, menanam padi. Ya dia harus lakukan karena itu bukan hal yang diharamkan dalam syariat. Ini perintah orang tua yang harus kita lakukan. Maka wajib bagi kita untuk tetap taat kepada keduanya. Walaupun dalam pandangan pada umumnya orang, ini adalah pekerjaan yang hina, ini bukan level saya. Saya sudah kantoran pakainya rapi, ngapain saya turun ke sawah misalnya, dan lain, atau pekerjaan-pekerjaan ngasih makan ayam dan lain sebagainya, membersihkan kandang dan lain sebagainya. Mungkin kita dengan uang kita bisa memerintahkan orang, tapi orang tua kita yang merintah. Kita harus tetap mengerjakan apa yang
diperintah oleh kedua orang tua kita. Lakukanlah dengan apa? Senang hati, jangan terpaksa, tapi dengan senang hati, karena hal tersebut tidak akan menurunkan derajat kita sama sekali. Kita yang tadi pejabat misalnya, kita yang sukses, yang kantoran, itu sama sekali enggak menurunkan derajat kita. Bahkan Allah akan tinggikan derajat kita di sisinya. Ini kita kalau kita yakin, kalau kita beriman akan hal ini. Maka itu tadi amalan-amalan yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, walaupun kita anggap remeh, sepele, misalnya suruh beli ke warung dan lain sebagainya, kerjakan ketika kita mampu untuk melakukannya. Buat senang kedua orang tua kita. Mungkin dengan merintah tersebut orang tua kita senang, mungkin cuma beli iseng-iseng saja, misalnya orang tua kita suruh beli, kita memerintahkan kita buat ke warung, beli kopi lah, beli gula misalnya, kerjakan. Itu sama sekali tidak akan menurunkan martabat kita atau derajat kita. Kemudian dikatakan di sini, karena yang menyuruh adalah orang tua kita sendiri. Yang menyuruh tadi, kita melihat yang menyuruh adalah orang tua kita, orang yang telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Hal itu merupakan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik selagi keduanya masih hidup. Ini adalah kesempatan emas. Banyak orang-orang atau seorang anak sedih, gak bisa berbakti, berbuat baik kepada orang tua karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Dia bersedih, dia mungkin menyesal tidak bisa berbuat banyak kepada kedua orang tuanya. Maka ketika kita masih mendapati kedua orang tua kita dan orang tua kita memerintahkan hal-hal yang ringan bagi kita, yang remeh bagi kita, kerjakan. Ini adalah bentuk berbakti kepada keduanya. Ini kesempatan untuk kita menambah pahala kita. Apalagi berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kedudukan yang tinggi, adalah memiliki pahala yang besar yang Allah janjikan untuk orang-orang yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian bentuk yang keempat, setelah kita sebutkan 3 bentuk berbakti kepada kedua orang tua, maka kita lanjut yang keempat, memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua. Di sini dibawakan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-215, disebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Yang pertama, falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus mereka infakkan. Punya harta, punya kelebihan harta, mau kemana ini? Harta ini mau diinfakkan kemana? Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Urut mana yang harus kita dahulukan. Itu tadi yang pertama, kedua orang tua, baru kerabat-kerabat kita, kemudian anak yatim, orang miskin, atau orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekalnya. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, walaupun yang kita berikan mungkin sedikit, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Mungkin dengan sedekah sedikitlah, mungkin 1 porsi makan misalnya dan lain sebagainya, itu Allah tahu.
dan Allah akan apa? Membalasnya dengan yang baik, bahkan lebih baik dari itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka perhatikan di sini. Jika seseorang sudah berkecukupan dalam masalah harta, ada kelebihan harta, hendaklah ia menafkahkannya pertama kali kepada orang tua. Kepada siapa? Kepada orang tua. Jika dia memiliki keluasan harta, yang pertama kali diberikan adalah atau diperuntukkan kepada orang tua. Dan kedua orang tua memiliki hak tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi di atas yang disebutkan. Kemudian apa? Setelah orang tua, kaum karib kerabat, anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan. Berbuat baik yang pertama adalah kepada ibu, lalu ayah, kemudian kepada yang lain. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummaka, thumma ummaka, thumma ummaka, thumma abaka, thumma al-aqrab fal-aqrab. Hendaklah engkau berbuat kebaikan kepada ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Disebutkan 3 kali. Ini menunjukkan memang ibu yang harus diutamakan. Kemudian baru ayahmu, kemudian orang-orang yang terdekat dan yang terdekat. Jadi ketika kita mau menginfakkan, mau menyedekahkan, maka kita pergi yang paling dekat dengan kita. Jangan malah kebalik, kita cari yang jauh di sana, kemudian orang-orang yang membutuhkan, yang dekat dengan kita, kita lalaikan. Ini yang salah. Iya baik, sedekah itu baik, infak itu baik, gak ada yang mengatakan itu buruk. Akan tetapi caranya yang kurang tepat. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW ini dan juga ayat tadi yang kita baca, maka mulai dari yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, karib kerabat kita, saudara, paman kita, dan lain sebagainya. Kemudian anak yatim dan seterusnya. Harus kita urutkan mana yang harus kita utamakan dan dahulukan. Kemudian sekarang ini ada sebagian anak yang setelah menikah tidak lagi menafkahkan hartanya kepada orang tuanya. Mungkin salah satu sebabnya karena takut kepada istrinya. Maka hal ini dikatakan oleh penulis buku ini tidak dibenarkan. Seorang anak laki-laki walaupun dia sudah menikah, maka berbakti kepada kedua orang tua itu masih wajib. Ini kalau laki-laki, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan atau wanita telah menikah, maka baktinya dia tidak lagi kepada kedua orang tuanya, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah kepada suaminya. Kemudian dikatakan di sini yang mengatur harta adalah suami, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi yang mengatur harta siapa? Laki-lakinya. Seorang suami, jangan kita mendapatkan penghasilan kemudian semuanya sudah serahkan kepada istri semua. Mungkin kalau istrinya 1, bagaimana dengan istrinya 2, kan gitu. Repot lagi kan. Berarti yang mengatur keuangan itu adalah sang suami, bukan istri. Maka suami juga harus bisa mengatur keuangan di dalam rumah tangga, karena dia adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga tersebut. Kemudian harus dijelaskan kepada istri
bahwa kewajiban yang utama bagi anak laki-laki adalah berbakti kepada ibunya, kedua orang tuanya, setelah berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan kewajiban yang utama bagi wanita yang telah bersuami setelah berbakti kepada Allah dan Rasulnya adalah berbakti kepada suaminya. Ketaatan kepada suaminya akan membawanya ke surga. Mudah sebenarnya bagi wanita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah atas dirinya, salat 5 waktu, puasa Ramadan. Kemudian dia taat kepada suami, sudah dia berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian suami hendaknya tetap memberikan kesempatan atau izin agar istrinya dapat berinfak serta berbuat kebaikan lainnya kepada orang tuanya. Mereka sesekali ataupun diagendakan. Kan kita kalau yang laki-laki seorang suami dia masih berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orangnya. Nah, wanita tadi kan, kalau seorang istri, dia yang harus diutamakan wajibnya adalah kepada suami. Akan tetapi suami harus memberikan waktu untuk istrinya, mungkin untuk bersilaturahim, mungkin untuk memberikan sebagian harta yang dia miliki untuk diberikan kepada kedua orang tua. Sebagai apa? Bentuk bakti dia kepada kedua orang tuanya. Mungkin ada yang mau bertanya barangkali masalah yang keempat ini. Mungkin banyak yang bertanya bagaimana ketika disandingkan sebuah nafkah ataupun harta seorang suami tadi dan dia masih memiliki kedua orang tua yang berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang disebutkan di dalam buku ini atau yang diutarakan oleh penulis buku ini adalah salah satu dari beberapa pendapat. Jadi pendapat penulis buku ini lebih condong dia mengutamakan segalanya orang tuanya dulu sebelum kepada istrinya. Kalau kita melihat di dalam masalah nafkah atau harta, kalau melihat beberapa pendapat yang ada, itu ada yang berpendapat bahwasanya yang wajib dahulu adalah istri. Kecuali kapan wajib dia berbakti kepada kedua orang tua atau memberikan nafkah atau memberikan infak kepada kedua orang tua. Wajibnya kapan seorang suami tadi kepada orang tuanya? Ketika memiliki dua syarat yang terpenuhi. Orang tua itu memang membutuhkan atau keadaan orang tuanya miskin. Kalau orang tuanya kaya, nggak ada kewajiban untuk kita berikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, sudah memiliki kelebihan harta. Ketika seorang suami tadi masalah keluarganya sudah beres, kemudian ada kelebihan harta, maka dia berkewajiban kepada orang tuanya juga. Ini diantara pendapat yang ada. Maka ketika misal kondisi kita seorang suami, dia berarti di sini ketika ada nafkah itu hanya cukup dimakan, misalnya cukup dimakan oleh satu orang. Terus tadi kondisi orang tua butuh, syarat-syaratnya tadi ada, kondisi orang tua butuh, kemudian sama-sama istri butuh makan, kemudian orang tua juga butuh makan, dan ini hartanya tadi cukup hanya satu orang saja. Kita utamakan siapa? Istri apa orang tua kita? Mana? Istri kita. Harus kita utamakan istri kita. Kenapa? Karena kita mengambil seorang wanita dari
kedua orang tuanya yang sebenarnya wanita tersebut ini diberikan nafkah oleh kedua orang tuanya. Ini enggak ada yang memberikan nafkah lagi. Berarti kita menggantikan posisi orang tuanya untuk memberikan nafkah. Maka yang harus kita utamakan itu tadi istri kita. Karena konsekuensi dari pernikahan adalah wajib untuk memberikan nafkah kepada pasangan kita atau kepada istri kita. Maka ini di antara pendapat-pendapat yang ada. Jadi penulis buku ini memang lebih mengutamakan orang tuanya. Tapi kita lebih merinci lagi. Kalau masalah tersebut itu kita hadapi, itu harta yang hanya cukup untuk satu orang saja kita berikan kepada istri kita. Kemudian kalau memang ada kelebihan maka kita berikan pula, masih ada kewajiban untuk kedua orang tua kita. Ini bentuk yang keempat. Mungkin satu lagi, bentuk yang kelima, yaitu mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua. Sebagaimana dalam ayat wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini diantara dalil yang memerintahkan kita untuk senantiasa mendoakan untuk atau kepada kedua orang tua. Maka ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri, maka lanjutkan dengan berdoa kepada kedua orang tua kita. Jangan bakhil, jangan pelit kita untuk mendoakan kedua orang tua kita, walaupun mereka masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian satu hadis lagi mungkin sebagai penutup dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, insyaallah sudah masyhur hadis ini, idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka pahala amalnya akan terputus. Karena seorang yang meninggal dunia tidak lagi dia bisa beramal, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa sedekah dan lain sebagainya. Intinya tidak bisa beramal lagi ketika seorang itu sudah meninggal dunia. Ada 3 amalan yang masih terus mengalir pahalanya, walaupun kondisi dia sudah meninggal dunia, tapi dia masih bisa mendapatkan pahala. Yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Seberapapun yang kita keluarkan, itu ada nilainya di sisi Allah. Maka ketika ada jarian, misalnya kalau kita sebutkan jarian, mungkin pembangunan masjid, mungkin pemberian atau pengadaan Al-Quran untuk misalnya pesantren yang hafalan Quran dan lain sebagainya, ini untuk jariah, maka kita ikut andil di situ, walaupun cuma 1000 misalnya, ataupun yang seberapa kecil, intinya kita punya andil di situ. Insya Allah pahala ketika yang kita berikan itu masih masih berjalan, masih dimanfaatkan, maka terus pahala itu akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka kita juga di sini semangat untuk kita mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah
meninggal dunia. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Kemudian yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Tentunya yang pertama kali dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu adalah dia mengamalkan. Dia amalkan terlebih dahulu ilmu yang dia pelajari. Kemudian kalau ingin bermanfaat lebih dan kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia, ajarkan. Walaupun satu hadis, walaupun satu ayat yang kita ajarkan. Kalau kita misalnya nggak bisa bermajlis, kita mungkin sekedar kumpul sama teman-teman kita, mungkin diselingi dalam percakapan kita, obrolan kita, mungkin memberikan suatu amalan yang bisa dilakukan. Atau yang lebih utama adalah rumah tangga kita, keluarga kita. Baik yang suami, dia juga bisa berdakwah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Yang perempuan, yang istri juga bisa demikian. Maka hadirin yang dimulakan oleh Allah, walaupun bacaan Al-Quran kita belum 100% baik, mungkin masih terbata-bata, ajari anak-anak kita Al-Fatihah. Walaupun belum sempurna bacaan kita, belum tartil, ajari anak-anak kita. Ini yang akan terus mengalir pahala walaupun kita nanti sudah meninggal dunia, tetapi itu masih dibaca, masih digunakan ketika sholat misalnya. Kan baca terus Al-Fatihah, itu dibaca terus. Maka ketika dibaca ngalir pahala kepada kita. Maka jangan kita punya alasan, nah, saya kan nggak bisa baca Quran, udah serahkan saja kepada kiai, kepada Pak Ustadz atau guru agama dan lain sebagainya. Eman-eman. Walaupun adapun nanti bacaan biar benar, iya, mungkin kita butuh seorang yang ahli, ustadz lah atau kiai misalnya, untuk membenarkan bacaan. Tetapi modal kita kasih yang dasar kepada anak kita, walaupun bacaan kita sekali lagi itu belum tepat ataupun masih terbata-bata. Ajari anak-anak kita, bantu mereka untuk belajar a, ba, ta dan seterusnya. Ini adalah pahala yang terus mengalir untuk kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa waladun salihun yad'u lahu. Seorang anak yang soleh. Perhatikan di sini ada sifatnya di sini. Gak semua anak itu bisa mengangkat, mudah mengangkat kedua tangannya mendoakan kedua orang tuanya. Oh, itu enggak mudah. Enggak semua anak bisa melakukannya. Akan tetapi ketika anak tersebut memiliki predikat saleh, maka Allah akan berikan kemudahan untuk dirinya mengangkat kedua tangannya mendoakan kedua orang tuanya. Maka sekarang atau pertanyaan kita, bagaimana kita mendapatkan anak yang soleh tersebut? Kita bagaimana menjadikan anak soleh atau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, yang akan bisa mengangkat kedua tangannya mendoakan kita. Mungkin tip yang dasar yaitu yang pertama, doa. Doakan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena faktor utama seorang anak menjadi soleh adalah Allah, di tangan Allah. Maka banyak-banyak berdoa, karena dicontohkan para nabi pun demikian. Orang-orang soleh terdahulu demikian. Orang tua mendoakan anaknya yang baik-baik menjadi anak yang soleh dan soleh. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini contoh saja. Ada contohnya. Maka doakan anak-anak kita. Iya, kita doakan memang agar sukses dunia.
Tapi yang lebih utama adalah kesolehan anak-anak kita. Kalau sekedar sukses dunia, dia punya harta banyak, misalnya punya rumah yang mewah, tapi dia tidak soleh, ini malah membahayakan orang tuanya. Enggak sopan pada orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Ini yang tidak kita inginkan. Maka jadikan soleh dulu, walaupun misalnya kondisi ekonominya pas-pasan, tapi dia soleh, itu nyeneng kayak orang tua. Itu membuat gembira orang tua. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menjadikan anak kita soleh adalah doa. Kemudian yang kedua, solehkan diri kita. Kalau orang tua punya cita-cita agar anaknya menjadi soleh, solehkan diri kita. Tidak sebatas namanya soleh, tapi solehkan benar-benar diri kita soleh. Maka mustahil ketika orang tuanya menginginkan anak-anaknya soleh-soleh, tetapi dia masih maksiat, masih berbuat dosa. Maka solehkan diri kita, perbaiki diri kita. Insya Allah dengan wasilah ini kita menjadikan anak kita menjadi soleh. Karena anak itu niru siapa yang ada di hadapannya. Yang sering dengan anak kita siapa? Ya kita. Maka contohkan, berikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Maka solehkan diri kita terlebih dahulu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah berikan pendidikan agama sejak dini, sejak kecil. Entah itu masalah akidah, masalah itu tadi menghafal Al-Quran, fikih dan lainnya, cara sholat, cara wudhu, yang gampang-gampang saja. Itu berikan kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan kita menerapkan tips-tips ini, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, yang kita harapkan mereka mudah mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan kita, baik kita masih hidup ataupun kita sudah meninggal dunia, dan ini menjadi pahala tersendiri yang terus mengalir untuk kita. Itu tadi ada 3, sedekah jariyah, kemudian ada ilmu yang bermanfaat, mungkin kita bisa sharing, ataupun mungkin pasang status, postingan dan lain sebagainya, atau kita berkumpul dengan teman, kita ngobrol sama teman, kita berikan ilmu kepada mereka atau kepada keluarga kita, anak istri-istri kita. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin kami cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Ini ada bentuk yang kelima. Sebenarnya masih ada pembahasan yang panjang, tapi insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang biiznillah taala. Kami cukupkan sampai bentuk yang kelima, dan ini belum selesai pembahasannya, yaitu mendoakan kedua orang tua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita dengar dari tulisan yang ditulis oleh beliau Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, kita bisa mempraktekkan, bisa menerapkan bentuk-bentuk bakti kepada kedua orang tua. Sedikit demi sedikit kita berusaha untuk terus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.